Ya, Kak. Oke. Ya, ini saya bisa merekam. Baik, teman-teman, kita akan melakukan praktek tentang kuisis ya bagi yang sudah. Nah, nanti saling membantu ke teman ya. Bagi yang belum, nanti ini kita rekam step by stepnya sehingga insya Allah bisa dilakukan. Tapi sebelumnya saya akan berikan contoh bagaimana teman-teman ini berlaku sebagai orang tua di rumah, gitu ya. Bagaimana nanti menjalankan kuisis. Nah, ini di jalan secara langsung, teman-teman bisa eh, scan ini ya, atau masuk ke ini. Tapi paling praktis saya akan kirimkan linknya, ya. Linknya ini via yang punya ini Bunda Ria, nanti Bunda Ria biar ngirimkan ke temennya. Oh, ini sudah ada bullet link ya. Oh, ya. Saya kirim ke ibunya Bu. Ya, Iya, Pak. di Bu Lutfi sudah saya kirimkan link untuk menjalankan kuisis untuk teman-teman coba. Nah, silahkan dulu Iya, ini. siap. Tinggal klik saja. Nanti kita rasakan dulu seperti apa gitu ya. Sehingga kok ini sampai Kementerian Pendidikan mau membayar gitu ya untuk kita semuanya. Ini bayarnya nggak murah, teman-teman. Langganan seperti ini cukup mahal. Ya. Sudah saya share ya, kan, teman-teman Nah, di teman-teman sudah di-share. grup. Saya akan tunggu nanti teman-teman tinggal klik kemudian masukkan nama atau nama panggilan ya. Nama panggilan boleh. Nah, untuk ini biar teman-teman semangat, saya mau kasih hadiah. Ya, hadiah apa nanti belum nggak tahu ya. Kasih hadiah untuk peserta 1 sampai 3 di podium. Iya. Nah, teman-teman, nanti kalau Ya, teman-teman sebagai teman-teman. host, nanti kalau sudah bisa membuat dan men-sharing, kalau dilakukan secara live, real time, nanti seperti ini. Jadi teman-teman ketika masuk, saya sudah akan tahu siapa sih. Ini ada Bu Sai, ada Bu Imamatulisa, Bu Lutfi ya. Masuk ke sini kita menunggu dulu. Dan Ibu juga belum bisa mengerjakan sebelum hostnya, kasus ini saya sebagai host, saya klik mulai ini. Ya, nanti begitu mulai ini diklik, nah baru bisa teman-teman menggunakan di handphone panjenengan atau di komputer panjenengan. Iya. Nah, di sini sudah ada 17. Kita tunggu sesaat ya teman-teman untuk bisa masuk. Kalau pesertanya ada berapa, Bu Lutfi? Harusnya pesertanya 53. Ya Cuma Allah. ada beberapa yang bergabung. Iya, iya, enggak apa-apa. Nanti yang tidak berabung mudah-mudahan kuisis ini dapat perhatian karena ini penting banget. Di diklat lanjut ini, iya, targetnya Keren sekali supaya krisis teman-teman ini, bisa Pak. memanfaatkan kuisis yang sudah dibeli atau bekerjasama dengan ini Kementerian Pendidikan ya. Di Google juga begitu. Jadi teman-teman kalau bisa aktifkan Google-nya Belajar ID. Kenapa? Karena dengan Belajar ID nanti ibu punya penyimpanan ya, storage yang di cloud itu ya, storage yang ada di dunia maya itu sebesar 100 GB Bu. Dulunya nggak terbatas, sekarang dibatasi menjadi 100 GB. Itu satu. Kemudian yang kedua, banyak sekali aplikasi-aplikasi di Google kemudian menjadi bebas ya, bebas menggunakan. Nah, itu manfaatnya. Jadi kalau yang selama ini belum memanfaatkan akun Belajar Edi, nah kita coba manfaatkan. Iya. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Misalnya saya akan perlihatkan begini ya. Iya. Nah, teman-teman, sambil menunggu masuknya, kalau saya lihat drive saya dengan akun bukan Belajar ID, ya akun Belajar ID, ini di sini di yang saya tunjukkan ini ya, ini penyimpanannya diberi gratis ini adalah 15 GB saja. 15 GB.
Kemudian aplikasinya, aplikasi di Google-nya, ya ini yang bisa kita lakukan. Ya, ini bisa kita lakukan, tapi juga banyak berbatas. Sekarang kalau menggunakan akun saya yang Belajar ID, ini punya saya Belajar ID ini, saya akan tunjukkan. Nah, penyimpanan saya, My Drive, ini penyimpanan saya. Ini akan tampak di bawah teman-teman di sini. Ya. Ini saya baru menggunakan 17,35 GB dari 100 GB. Jadi manfaat sekali kan? Punya penyimpanan 100 GB. Ya, gigabyte ini banyak sekali. Sementara tadi cuma 15. Jadi kalau saya pakai yang tadi sudah full. Nah, kemudian kalau kita lihat dari aplikasinya, ini teman-teman, saya menggunakan Belajar ID, akun Belajar ID. Ini sudah otomatis terdetek ini oleh Google. Nah, di sini ya bisa kita lihat kan Canva kerjasama. Canva ini kerjasama, Classroom juga kerjasama. Artinya kita bisa menggunakan secara premium. Kemudian nanti kita tunjukkan di Quizzes juga. Ini sudah 41, mungkin sudah cukup ya, mungkin yang lain punya kendala. Baik, kemudian apa yang dilakukan oleh hostnya nanti Ibu sebagai, masih bisa masuk, silakan. Ibu sebagai host ya, sebagai guru yang melakukan ini secara live, kita harus mengklik mulai ini. Kemudian nanti kalau sudah selesai, nah diakhiri. Baik teman-teman, saya akan mulai ya. Bagi yang belum masuk nggak apa-apa, nanti di lain kali dicoba-coba lagi beserta teman-teman. Iya. Perhatikan di handphone atau Facebook. Statistik dari pesertanya bisa kita lihat.
Jadi ada akhir di sini harus kita akhiri. Nah, apakah yakin? Iya. Nah, nanti berakhir ini. Ya, jadi ada Bu Dian, Bu Ega, dan Bu Ima ya. Iya, ada 3 orang yang eh, masuk di podium, di podium. Nah, baik teman-teman, ini demonya seperti ini. Kemudian seperti apa sih membuatnya? Nah, gitu ya. Seperti apa ini dari sini kita bisa melihat eh, statistiknya. Nah, ini statistiknya. Misalnya ranking pertama, ini ranking di sini ada rankingnya. Ranking ini tentunya cepat dan benar ya. Cepat dan benar. Nah, seperti ini kelihatan, iya, nah, kelihatan. Gitu ya. Nah, kalau sudah tinggal kita keluar ya. Nah, teman-teman, saya akan tunjukkan seperti apa cara membuatnya ya. Yang jelas yang pertama tentunya adalah teman-teman harus daftar dulu lewat quiz ini ya, quizcom ini. Jadi nanti daftar dulu. Jangan lupa daftarnya pakai Belajar ID, akun Belajar ID ya. Nah, ini seperti saya ini pakai akun Belajar ID, di bawahnya di belakangnya Belajar ID. Nah, kemudian yang tadi kita buat ya, nanti secara full teman-teman bisa membuat sendiri ya. Yang tadi teman-teman lakukan seperti apa, nanti yang dibuat ini, yang kita buat tadi itu akan terkumpul di perpustakaan ini ya, di perpustakaan ya. Nanti di sini ini sudah ya, ini file-file yang pernah dibuat oleh pemilik akun ini. Nah, ini contohnya saya. Ini saya sudah membuat banyak ya, banyak sekali. Nah, yang kita jalankan tadi kalau kita lihat ya. Nah, ini ada di sini bisa kita lihat bersama-sama. Ya. Nah, ini kan. Ini jenis soalnya seperti ini. Ya, ada pilihan ganda, ada menjodohkan tadi ya. Kemudian ada pilihan ganda lagi. Kemudian ada gambar berlabel. Kemudian ada jawaban gambar tadi menggambar ya. Jadi anaknya suruh gambar di situ. Kemudian ada jawaban video ya. Tadi kita merekam video. Nah, di handphone itu bisa direkam. Jadi soalnya disesuaikan. Nah, cara membuatnya kalau saya lihat lewat edit ya, lewat edit. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Misalnya kita akan membuat yang baru sama sekali ya, baru sama sekali. Nanti kalau teman-teman sudah berhasil daftar ya, nanti ada di panduan saya. Kali ini tidak cukup waktunya kalau sampai situ. Jadi di tanda plus ini kita akan tambahkan ya, atau boleh lewat purpose dulu. Kemudian kita akan membuat ya, membuat. Nah, teman-teman, kita perhatikan ada beberapa jenis quizzes yang bisa kita buat. Ada penilaian, ada presentasi, ada video interaktif, ada analisis ya. Kemudian juga sekaligus ada flashcard. Nah, ini nanti bisa semuanya dibuat karena kita sebagai akun premium ya. Nah, misalnya yang tadi itu kita buat melalui penilaian. Penilaian, kemudian kita akan membuat dari awal. Jadi kita bisa mengimpor dari PDF, Google Dokumen atau Google Sheet. Biasanya soal-soal ya,
seperti mungkin yang teman-teman sudah kerjakan tadi di pretest tadi, itu pakai quizzes kalau nggak salah. Nah, itu juga bisa tinggal impor soal yang sudah ada di PDF, ini bisa. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan AI ya. Jadi dia akan dibuatkannya yang bisa dari YouTube, bisa dari dokumen. Kemudian yang tadi yang kita anjurkan adalah buat dari awal. Kita buat dari awal, tinggal kita pilih aja, kita klik seperti ini ya. Ini pun masih fasilitas ini ya. Masih kurang fasilitas ini ya. Kemudian yang pertama harus kita lakukan adalah kita pilih jenisnya, pilih jenis pertanyaan untuk menambahkan. Nah, ini kan misalnya kita menggunakan pilihan ganda, maka kita klik pilihan ganda ya. Nanti akan masuk di sini ya. Iya. Nah, kemudian yang ketip-ketip ini adalah tempat kita membuat pertanyaan. Misalnya, senangkah dengan Nah, misalnya gini ya. Kemudian si pembuat soal ini pilihannya hanya 2 dan dipaksa untuk senang. Kalau hanya 2, yang lain ini dihapus, kita sisakan 2. Ini ada gambar hapusnya, bisa dihapus gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan jawaban misalnya sini senang. Nah, ini kan namanya dipaksa ya, walaupun nggak senang dipaksa senang. Ini tidak suka. Nah, kemudian kuncinya diberi yang benar yang mana, ini tinggal kita centang. Nah, ini nanti jawaban yang benar, senang. Teman-teman bisa membuat ini dieksplorasi dengan memberikan gambar ya, tambah gambar ya, tambah gambar. Kemudian juga bisa eksplorasi yang ada di sini, bisa tambah video, tambah suara, tambah gambar. Misalnya di kasus ini kita tambahkan video, tinggal kita tambah video, klik di video. Kemudian kita mau menambahkan misalnya tutorial. Nah, misalnya kita cari tutorial quizzes. Nah, banyak sekali kan ada tutorial-tutorial seperti ini bisa. Nah, cara menambahkannya kalau ini dari YouTube ya tinggal kita klik saja. Kita klik. Kemudian ini kan panjang ini durasinya. Kita bisa awali dari menit keberapa. Menit berapa ini tinggal kita tarik. Kemudian pilih tab sekolahan. Selesai, lalu simpan. Nah, ini berakhirnya misalnya pendek aja seperti ini. Kalau ingin mengujinya ya tinggal selesai, lalu simpan. Pilih jenis kuis. Nah, ini sudah kayak tadi, ada di soal tadi kan. Jadi kita bisa masukkan video maupun yang lain. Di sini juga bisa. Misalnya kita dari pencarian saja ya. Susah gitu ya, gambar susah. Ingin saya pilih ini. Pastikan bahwa gambar ini bisa muncul sehingga ini bisa masuk. Kita simpan. Nah, ini saya di sini nampak. Ya. Nampak, tidak suka gambarnya ini gitu kan. Ini juga bisa diberikan. Nah, misalnya senang gitu. Nah, kita bisa cari gambar senang. Kemudian kalau sudah masuk kita simpan. Seperti itu teman-teman cara membuat. Kemudian jangan lupa simpan di kanan atas layar kita. Ini ada save question. Nah, questionnya ini kita simpan. Ini kita sudah membuat satu soal. Di quizzes ini cara membuatnya ini satu persatu soal. Jadi satu soal gitu, kemudian setelah simpan tadi ada di sini tambah soal gitu ya. Atau menggunakan IE. Menggunakan IE juga boleh. Tapi saya akan tambah soal secara manual, tambah soal. Kemudian mungkin kita akan memilih
jawaban yang beda. Jawaban yang beda kan. Misalnya menjodohkan. Nah, menjodohkan. Jadi ini yang dipilih teman-teman. Interaktifnya. Tadi interaktif. Kita menjodohkan. Ketika kita milih menjodohkan, maka nanti akan ada dua ini kelompok ini ya, akan ada dua kelompok, yang atas dengan yang bawah. Yang atas ini adalah jodohnya yang bawah, jadi tidak perlu kita berpikir, nanti di soal mereka akan ngacak sendiri. Nah, ini misalnya jodohkan, saya akan ganti jodohkan gambar yang sesuai. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita akan jodohkan beberapa sini. Misalnya saya akan ngambil gambar ya. Nah, teman-teman, kenapa kita perlu perencanaan? Sebab kita harus siapkan dulu yang seperti itu. Misalnya kita mau unggah atau mau cari juga. Kalau cari nanti ngambilnya dari internet ya. Saya akan ngambil kelinci. Kelinci. Cuman akan lebih efektif kalau kita sudah punya ya. Jadi kita unggah. Nah, ini tidak muncul. Ini berarti tidak bisa kita unggah. Ini kita harus cari yang bisa muncul. Nah, yakin muncul seperti ini. Ini juga masih bisa kita crop ya. Kalau mau, kalau enggak ya langsung simpan saja. Nah, ini ada kelinci kan? Ada kelinci. Ini bisa kita tambahkan biar anak-anak mengenal juga huruf. Nah, kita bisa kenal kelinci gitu. Nah, mau kita kelinci ini kita jodohkan dengan apa? Misalnya di sini apa ya? Piaraan misalnya. Nah, nanti akan kita jodohkan ini ya, kelinci dengan piaraan. Kemudian kita buas misalnya. Buas ini binatang air. Gitu ya. Kemudian sini kemudian sini misalnya, atau sudah contohnya 4 aja ya. Itu bisa kita hapus. Nah, di sini ini buas kita mau masukkan harimau. Kalau tadi ngambil dari internet, kita lakukan bagaimana kalau mengambil dari unggah ya, kita unggah ini berarti dari unggah, kemudian dari perangkat kita. Iya. Nah, tentunya kita siapkan gambar-gambar itu teman-teman di folder yang sudah kita siapkan ya. Misalnya saya sudah siapkan di sini beberapa gambar ini kan. Binatang buas. Nah, ini bisa kita ya. Kalau tadi ngambil dari internet, ini kita ngambilnya dari yang sudah kita siapkan kan. Nah, di sini ini apa namanya, singa kalau misalnya serigala. Seperti itu, serigala binatang buas gitu kan. Kemudian mungkin di sini ini apa, binatang air. Nah, kita akan kasihkan ikan ya. Kita bisa cari, kita telusur ikan seperti itu. Jadi yang pertama tentukan dulu jenis soalnya. Nah, ini tadi menjodohkan kan. Nah, terbang berarti burung. Nah, kita mau masukkan gambar burung, cari aja. Atau kalau enggak ya tinggal di sini. Enggak ada enggak? Ya, kita sudah siapkan burung, misalnya ayam. Iya. Seperti itu teman-teman caranya ini menjodohkan. Kemudian jangan lupa simpan. Simpan, iya. Nah, kita sudah punya 2 soal. Ini ada 2 soal. Nah, kemudian menambahkan, ya, tadi tambahkan, pilih lagi.
Ini banyak sekali nih, banyak sekali. Misalnya kita akan menggunakan jawaban gambar. Nah, ini artinya nanti anak akan menggambar di sini, ya. Misalnya gambar kan, ikan yang kamu suka. Nah, gitu ya. Nah, apakah kalau sudah ada gambarnya ikan berupa titik-titik misalnya kalau ada, kita bisa klik di sini gambar. Jadi masukkan gambar yang sudah kita siapkan, biasanya titik sambung itu ya, cuman saya nggak punya. Misalnya kita cari aja coba ada nggak. Nah, ikan garis putus. Nah, ini kan ada, nanti tinggal menebalkan itu maksudnya ya. Karena melatih anak, oh ini tidak bisa, harus kita cari yang bisa muncul. Nah, ini misalnya nanti ditebalkan. Kalau kita hanya mau ngambil ikannya saja misalnya, nah kita bisa, kita crop aja. Nanti cropnya ini persegi nggak apa-apa. Sebaiknya memang disiapkan ya, jadi disiapkan dulu semua komponen-komponen yang akan kita pakai, kemudian baru di ini. Nah, seperti ini nanti kalau di running itu menggambar ini, jadi bisa gunakan ini sebagai tempat gambar. Kemudian jangan lupa kita simpan. Ya, kita coba 3 ya. Nanti teman-teman saya harapkan eksplorasi ya. Bisa bereksplorasi membuat ini dengan tutorial yang saya siapkan. Nah, kalau sudah, kemudian jangan lupa tekan simpan. Simpan ya. Nanti yang pertama kita akan diminta untuk memberi nama ini, nama. Jadi saya berikan nama latihan Dikjud Banyumas gitu ya. Namanya bisa apa aja. Kemudian ini nggak harus tepat Bu, jadi mata pelajaran apa ini nggak harus tepat ya, nggak harus tepat untuk membantu kita aja. Nah, saya mau masuk ke rekayasa, terserah kita, nggak penting. Nah ini mungkin penting ini, saya mau masukkan ini TK mungkin atau di elementary ini 1 sampai 5. Kemudian bahasa saya mau masukkan Indonesia. Kemudian nah ini perlu terlihat oleh publik artinya siapa bisa melihat ya, kita usahakan seperti ini bisa dipilih ya, perorangan atau publik. Kalau terbatas misalnya terbatas di kelas dan apa ini bisa juga kita gunakan. Kemudian biasanya file itu untuk membantu kita dan teman-teman yang lain, kita bisa masukkan gambar juga ya, sebagai pratanda filenya itu. Misalnya kita masukkan gambar kucing ini seperti ini ya. Iya, kalau sudah kita tinggal simpan. Nah ini sudah tersimpan ya, kita sudah punya file baru yang barusan kita buat ya. Ini namanya latihan Dikjud, versinya premium karena kita menggunakan premium. Nah kalau tadi kita mainkan sekarang langsung ya, sekarang saya mau tugaskan artinya ini nanti seolah-olah kita kirim untuk orang tua kita ya, kita tugaskan ya. Kemudian jika ditugaskan untuk semua oke, saya nggak mempermasalahkan ini. Mungkin yang harus kita perhatikan adalah waktu ya. Saya lanjutkan dulu. Oke, nah ini batas waktu ya kan. Waktu aktivitas kita bisa tetapkan. Misalnya sekarang tanggal 7 ya. Oke, hari ini jam 4 ya, oke. Kemudian batas waktu. Nah, batas waktu ini bisa kita gunakan ini. Ini developnya ini ada di oke, aktivitas supaya default
Waktu. Nggih. Oke. Kita mulai dari tanggal 7 YPM nggih. Baik peserta. Oke. Penugas ini akan ditutup pada ini aja. Jam 8 enggak apa-apa, enggak usah dibatas waktu. Atau kalau mau kita batasi tinggal nanti ini kan Rabu ya, besok. Nah, misalnya kita batasi sampai besok. Oke, kemudian kelasnya kita abaikan aja, nggak ada masalah. Kalau sudah, kemudian kita tugaskan. Nah, ini nanti bisa dieksplorasi ya. Tugaskan. Nah, biar kapanpun teman-teman ini bisa memulai, ya bisa memulai, maka sebaiknya host langsung aja mulai atau nanti karena jam 4 itu saya. Kalau misalnya waktunya dimulai nanti malam ya malam-malam nanti harus klik ini ya, mulai sekarang ini. Nah harus diklik. Cuman kalau langsung ya tinggal klik aja. Kemudian, nah ini kita salin ya, kita salin. Kemudian dikirim ke WhatsApp aja yang paling efektif itu. WhatsApp. Iya, misalnya saya mau kirim ke Bu Lutfi tadi. Nah ini ya. Nah saya kirimkan. Nah nanti ini kan sudah sampai di rumah. Nanti pengerjaannya ini walaupun panjang, tapi mereka mengerjakannya tetap sesuai dengan durasi waktu yang diberikan. Tadi kan setiap soal itu ada di situ. Berapa lama gitu ya. Nah ini kan ada waktunya. Nah tetap ini. Jadi walaupun mengerjakan duluannya, bukan berarti dia bisa terus mengerjakan, enggak. Tapi ada waktunya yang di ini 30 second ini ya kan. 1,5 menit, 3 menit. Nah ini waktu-waktu yang mereka milih. Seperti itu teman-teman tentang kuisis secara cepat. Mudah-mudahan ini bisa bekal untuk jenengan praktek dan praktek. Ya, nanti akan saya kirim tutorial-tutorialnya. Tapi sebelum kita tutup karena waktu habis, mungkin mau dialog-dialog dulu. Silakan Bu Eli atau Bu Lutfi ya. Ya ini memang keterampilan ya Bu Lutfi. Jadi kalau kita TIK itu keterampilan. Jadi siapa yang suka, siapa yang mempraktekkan terus tentunya mereka akan lebih bisa. Saya stop dulu share screen. Ya. Betul Pak, saya juga kemarin ikut kuisis. Sebenarnya Ya. menarik sekali ini Pak. Iya. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan yang curhat boleh, Bu Ririn. Oh. Ya, kalau untuk membuat quiz itu harus menggunakan laptop atau bisa menggunakan handphone, Pak? Memang kita sarankan pakai laptop ya, kalau handphone mungkin dipaksa bisa tapi sulit sekali. Jadi nanti runningnya pakai handphone nggak masalah, tapi rendingnya ya merendernya itu memang sebenarnya pakai laptop. Iya. Ya, terus untuk formatnya atau misalkan seperti gambar itu asal saja atau harus misalkan PDF atau apa gitu, Pak? Apanya Bu? Formatnya Enggak ya, format kuisis saja. Nanti dengan kuisis kita buat langsung kayak tadi. Nanti dia kan sudah, iya. Tapi teman-teman, yang perlu kita perhatikan, kuisis ini real time pengerjaannya. Jadi harus under internet ya. Harus masuk internet, kemudian masuk ke akun baru bisa kita kerjakan. Kalau misalnya mau setengah ya tadi bisa pakai PDF dulu Bu Ririn, tapi tidak bisa seleluasa jenis soalnya. Biasanya kalau pilihan ganda itu gampang. Nah kita pakai PDF, kemudian nanti diimpor tadi bisa. Ada impor dari PDF atau dari PowerPoint atau dari dokumen ya.
Ya, tapi biasanya yang sama-sama under internet, yang gampang. Excel juga bisa. Oh, Excel apa namanya? Sheet ya, spreadsheet yang ada di komputer ya, spreadsheet. Berarti Baik, harus terima kasih. Iya, seperti itu ya Pak, harus full internet. iya, iya, under internet. Hmm. Bu Oke, Ririn, terima bagus. kasih. Mencoba ya Bu Ririn ya, pokoknya eksplorasi. Iya, Nanti insya anak-anak Allah. akan senang banget. Iya, Hmm. Bu Eli, silakan Bu Eli. Sudah Bu Ririn ya? Iya Pak, apa mau tanya Pak, ini kan kalau mau bikin bisnis harus pakai akun belajar ID ya Pak. Pasalnya saya kan masih belum masuk Dapodik Pak, jadi belum punya akun belajar ID. Terima Oke, kasih. oke. Bagaimana kalau tidak menggunakan akun ID bisa, tapi tentunya tidak leluasa jenis pertanyaannya tadi. Yang pasti pilihan ganda bisa. Nah, nanti bisa mematahkan dulu Bu, apa yang ini. Iya. Iya, iya. Nah, Terima teman-teman kasih yang sudah Pak. punya belajar ID manfaatkan. Ya, banyak sekali itu manfaat di sana. Itu ya Bu Eli. Nggak usah Ya, patah terima arang, kasih patah Pak. semangat. Tetap bisa Iya, memulai. pengen belajar Pak, tapi belum punya akun belajar ID-nya. Nggak Takutnya apa-apa, kayak pakai gitu. akun biasa aja. Ya, Ah, iya ya Pak. pakai akun Terima biasa. kasih. Iya. Seperti kan tadi kalau kemarinnya kan sudah mengerjakan pretest ya Bu Lutfi. Itu kan dengan kuisis juga. Pretest, nggih. Kemarin pretestnya menggunakan kuisis Pak, yang dari kementerian Pak. Iya, kuisis itu. Nggih. Nah, itu seperti itu pilihan ganda semua itu Bu Eli. Jadi bisa, tidak ada masalah. Ada lagi? Mungkin ada lagi. Mumpung kita bertemu dengan Pak Bambang yang luar biasa, dimanfaatkan kesempatannya teman-teman. Jika belum sih nggak apa-apa ya. Oh, Bu Nur Hayati. Ya, Bu Nur Hayati. Pak, saya Ya, yang mau nanya Pak. siapa dulu Pak? Ya. Oh, Ibu Nur Hayati dulu boleh nggak apa-apa? Saya Siap. izin. Izin sharing Bapak. Ya, ya benar. Kami sebenarnya terkendala dengan apa ya, kami kurang menguasai IT. Kadang Mm-mm. kami tuh apa ya, alasan aduh usia sudah segini-segini gitu ya Pak ya, harus Mm-mm. belajar IT gitu, puyeng gitu loh Pak. Mm-mm. Kemudian kami juga kendala juga dengan keterbatasan perangkat. Misalkan Mm-mm. kita ada laptop pun laptop yang lama, yang RAM-nya hanya berapa. Iya. Kemudian HP kami juga RAM-nya RAM yang terbatas, yang untuk membuat aplikasi-aplikasi terlalu banyak itu kadang suka macet, suka ngeheng seperti itu Pak. Iya. Kendala sinyal juga di tempat kami seperti itu. Mungkin Bapak bisa memberi solusi bagaimana. Terima kasih Pak. Iya, Bu Nur Hayati, yang pertama kita selalu berdoa dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa terkabulkan ya. Artinya apa, kalau kita berdoa untuk punya komputer, masa Allah diam aja karena kita untuk anak-anak ya Bu Lutfi ya. Dan teman-teman yang lain, saya kira itu yang harus kita positive thinking biar lingkungan kita ini respon. Kemudian teman-teman, saya sarankan bagi yang belum punya komputer, kalau beli komputer menurut saya tidak harus baru ya. Beli aja yang bekas tapi speknya tinggi. Ini bisa biasanya di marketplace malah banyak. Itu apa? Yang lorotan dari Eropa itu, misalnya ThinkPad, Lenovo. Nah, itu kan 3 juta sudah bagus banget gitu ya. Bahkan ada yang sekitar 2 juta itu sudah spek tinggi. Kenapa? Karena di Eropa itu kan 2 tahun, 3 tahun sudah di lengser itu Bu. Nah, itu kemudian masuk ke Indonesia sebagai barang second tapi masih bagus. Kalau saya, lembaga saya begitu, saya beli untuk lab itu ya saya pakai itu. Kalau dibelikan baru 1, kalau itu dapat 4. Atau bahkan ada yang dapat 5. Nah itu. Dan speknya tinggi yang jelas. Bisa untuk ini itu. Itu benernya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan bisa. Nah, kalau masalah internet tadi bisa dibuat offline dulu ya kan, dengan dokumen, kemudian masuk ke internet. Mungkin ketika kita ada wifi atau apa gitu ya, kita kadang-kadang diperlukan perjuangan ya, mungkin bergeser kemana gitu. Nah, kemudian kita masuk kuisis, kita impor. Itu kita ngakal-ngakali aja. Mudah-mudahan nanti bisa teratasi ya. Utamanya untuk teman-teman yang tidak ada kendala, ini harus memulai ya, jangan sampai ada kendala-kendala yang
yang sebetulnya bukan kendala tapi dibuat menjadi kendala agar kita tidak melakukan. Nah, ini yang sangat tidak disukai ini karena tuntutan anak-anak kita ya. Begitu. Iya. Cukup atau masih ada yang lain? Waktu kita sudah berlebih 15 ya, Bu ya. 15 menit. Saya mohon maaf. Ini masih ada materi, Bu Lutfi. Sampun selesai, Pak. Oh ya, jadi nggak nerjang yang lain ya. Oke. Sudah, nggih. Tapi kalau ya menghormati waktu, kalau sudah tidak ada kita tutup. Tapi kalau masih ada, silahkan ya Bu Lutfi ya. Sudah selesai sih Pak, ini materi terakhir untuk Zoom. Kita nanti hari terakhir itu di hari Minggu kita tetap muka untuk penutupan dua materi lagi. Oke. Baik, sudah cukup. Yang penting ini Ibu Nur Hayati tidak usah khawatir kalau belum menguasai, yang namanya belajar memang belum menguasai. Tapi komputer sekarang ini kan what you see, what you get, Bu. Ada ikon-ikonnya, ada lambang-lambangnya gitu kan. Tinggal keberanian kita ngeklik. Beda dengan komputer zaman dulu ya, sulit. Kalau sekarang ini gampang. Nah, kemudian termasuk tadi ya kayak itu CapCut. Nah, itu ada di HP. Ya, yang mungkin jenengan sudah biasa melakukan itu, nah itu dieksplorasi. Jadi video-video yang merekam anak itu kalau bisa dipoles ya, dipotong, di apa yang tidak perlu dihilangkan sehingga durasinya menjadi tidak terlalu panjang kan. Mungkin perlu ditambahkan teks atau apa gitu ya. Nah, itu kemudian bisa diupload di YouTube atau Instagram atau yang lain. Sekaligus teman-teman, sekarang kan orang tua anak usia dini ini kan masih muda-muda, betul ya? Nah, ini jangan lupa, mereka itu anak-anak milenial yang dia sangat lekat dengan digital. Pastinya dia cari sekolah nanti juga akan lewat itu. Jadi kalau kita terbiasa upload pembelajaran kita yang baik-baik, itu nanti akan dikenal di lingkungan kita. Gitu ya. Nah, itu bagaimana kita memanfaatkan media digital ini sebagai media promosi untuk lembaga. Seperti itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Nanti bertemunya di WA ya, kalau yang memerlukan saya tadi nomor sudah saya berikan. Nah, kita bisa ini kan di sana, termasuk hasil Ibu bisa disarankan di sana biar saya bisa memberikan komentar kurang apa seperti apa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya mengganggu, saya berkeinginan aja berkeinginan teman-teman saya semua pendidikan anak usia dini sama-sama pejuang PAUD seperti saya ini terus meningkatkan kompetensi kita, khususnya juga di dunia kekinian. Sekian, kurangnya mohon maaf, saya kembalikan ke pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Bambang yang sudah memberikan ilmu yang kekinian ya Pak. Iya, dimulai dari niat, kesungguhan ya. Bismillah untuk memajukan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Ya, terima kasih sekali Pak Bambang. Mungkin dari Bunda Ina ada yang ingin disampaikan? Bunda Ina? Mungkin sudah. Yang mau disampaikan. Dibuka dulu Pak. Terima kasih